Dengan apakah kami dibedakan dengan bangsa lain? Yaitu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dengan apakah dibedakan kami dengan bangsa-bangsa lain? Oleh karena Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan. Hamba hanyalah hamba-Mu, tidak pernah lebih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Wahyukan diri-Mu. Mari bicara bagi setiap pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Engkau lebih tahu bagi setiap orang. Dan di dalam nama Yesus, setiap kami biar mengalami pewahyuan Tuhan. Celikan mata rohani kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat Tuhan dan terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Anton bersama istri. Terima kasih buat orang tua terkasih. Terima kasih buat semua para pelayan Tuhan. Terima kasih buat pemain musik, para penari, semua yang sudah mempersiapkan firman Tuhan. Ada hadiah yang saya bawa, tapi hadiahnya disimpan di belakang. Karena hari ini ada hadiah yang lebih luar biasa. Amin, saudara. Amin. Mari siapkan hati saudara untuk kita dengar akan firman Tuhan. Dan saya minta bahwa saya berdoa kita sama-sama mau makan dengan baik akan firman Tuhan. Mari saya beri tema firman Tuhan ini adalah 5 hal penting mengenai urapan. Dan saya mengawali, apa sih yang membedakan kita dengan orang lain? Urapan Tuhan. Murid-murid ketika dia diurapi, maka mereka berbeda dengan orang lain. Amin. Amin, saudara. 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Saul sebelum menjadi raja, dia adalah orang biasa. Bahkan orang yang pemalu. Tapi ketika dia menjadi raja di 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dia diurapi menjadi raja dan ketika dia diurapi menjadi raja, firman Tuhan berkata dia menjadi manusia yang lain. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan ehonya dikurangi dikit. Dan dituangkan di atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ada sebuah hal yang penting bahwa jabatan tidak pernah mengikuti urapan. Tapi urapanlah yang kemudian diikuti oleh jabatan. Tidak pernah berkat mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan kemudian orang sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi hari ini orang mau cari jabatan raja, pangkat, tapi menyepelekan Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan. Maka yang terjadi adalah, sebentar kita akan lihat, orang akan kehilangan jabatan itu. Karena yang membuat engkau dan saya tetap bertahan dalam hal itu adalah urapan Tuhan. Ayat yang ke-10, lihat saudara, ayat yang ke-10. 1 Samuel 10 ayat yang ke-10. Saya minta tolong ada yang biasa bantu, tolong dia bantu agak cepat karena agak banyak ayat. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi, Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Saul kepenuhan seperti nabi. Amin. Jadi urapan Tuhan itu yang membuat Saul kepenuhan. Ada hal yang berbeda ketika saudara diurapi Tuhan,
maka saudara akan lihat hasilnya. Orang akan lihat, wah ini orang yang diurapi Tuhan. Amin. Karena dia kepenuhan seperti nabi. Dia bukan seperti Saul yang dulu, tapi ada sesuatu urapan Tuhan yang bekerja atas hidupnya. Nah, urapan Tuhan membawa Anda naik ke atas, tetapi buah-buah roh, karakterlah yang membuat Anda tetap di atas. Jadi urapan Tuhan penting, tetapi karakter saudara haruslah tercermin sebagai orang dari buah orang yang diurapi. Ada begitu banyak orang ingin diurapi Tuhan, tapi karakternya. Istrinya bilang di rumah, khotbahnya aja bagus. Tapi kehidupan di rumah, wah pelayanannya bagus, jabatannya bagus. Tapi kehidupannya di rumah tidak ada di sini saudara, di tempat lain. Saudara, karakter yang membuat Anda tetap di atas. Amin saudara. Sebab kayak saudara lihat di 1 Samuel pasal 16. Setelah lama Saul gagal. Pasal 16, 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 dan 7. Samuel datang ke rumah Eliab, ayah daripada Daud dan saudara-saudaranya. Karena firman Tuhan berkata, roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Jadi Tuhan mengganti Saul. Ingat baik, waktu tidak ada lagi urapan Tuhan, maka ini yang terjadi. Tuhan akan menggantimu. Karena Tuhan selalu punya orang kedua. Kalau saudara jangan berkata, oh karena saya pekerjaan Tuhan ini. No. Tanpa kita, Tuhan puja yang lain. Amin saudara. Ayat yang ke-6. 1 Samuel 16 ayatnya ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini Eliab kakak daripada Daud, yang paling tua. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sampaikan kiri kanan saudara, Tuhan melihat hati. Manusia melihat yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Dan ada firman Tuhan yang lain bilang begini, betapa menipunya hati ini. Siapa yang ditipu? Siapa yang ditipu? Diri sendiri. Kalau saudara tidak berani jujur dengan dirimu, maka engkau bisa menipu dirimu sendiri. Oleh sebab itu hidup di hadapan Tuhan menjadi penting sikap hati kita. Karena yang Tuhan lihat diri hati kita. Saudara bisa menutupi dari orang, saudara bisa bahkan membohongi dirimu, terlihat rohani, padahal setiap kali ada salib, saudara taruh salib itu dan kau berkata terlalu berat. Padahal memikul salib adalah panggilan setiap orang. Dan orang yang diurapi Tuhan, kesukaannya adalah memikul salib. Salib siapa Pak yang dipikul? Yesus berkata, pikullah salib yang kupasang. Sebab pikullah salibku. Yesus sudah memikul salib kita. Ada banyak orang salah mengerti. Dan dia berkata ikut Tuhan terlalu berat. Siapa yang bilang ikut Tuhan terlalu berat? Boleh angkat tangannya. Enggak ada. Enggak ada yang mengaku gitu. Ikut Tuhan terlalu berat Pak. Pikul salib.
Banyak tantangan, banyak masalah. Banyak cobaan. Sudah melayani masih digosipin. Nggak ada di sini, tempat lain. Saudara, salib kita sudah dipikul oleh Yesus. Salib yang kita pikul adalah salib orang lain. Kalau engkau ingin jadi berkat buat istrimu, pikul salib istrimu. Engkau harus jadi berkat buat istrimu. Dimarah, ngomel, diam saja. Kenapa? Engkau pikul salib. Saudara mau lihat suamimu diselamatkan? Pikul salib suamimu. Saudara jadi berkat buat suami lewat sikap saudara. Amin. Kalau saudara punya pengertian begini, maka kau pikul salib itu dengan sukacita. Karena kau bukan pikul salib buat diri saudara, tapi kau memikul salib buat orang lain. Urapan Tuhan harusnya membawa Saul naik ke atas. Tapi tidak berhenti di situ. Harusnya urapan Tuhan juga membawa Saul mengerti akan hati Tuhan. Tapi das poinnya, Saul hanya ingin urapannya, tapi Saul menyingkirkan hati Tuhan. Dia tidak mau mentaati apa yang Tuhan katakan. Berapa banyak orang pelayanan, ingin pelayanan yang besar, ingin diberkati oleh Tuhan, tapi dia inginkan berkatnya saja. Tapi hidupnya tidak sungguh-sungguh ingin menyenangkan hatinya. Waktu kami bangun hotel, berhenti di lantai 4. 10 bulan lamanya, tidak ada uang, tidak ada juga izinnya belum lengkap. Setelah 10 bulan kemudian terbukalah, bisa kami bangun lanjutkan. Dan ketika pembangunan naik, saya berdoa. Dan saya berkata, Tuhan, kalau rohaniku tidak lebih naik, jangan izinkan bangunan ini naik. Tuhan, buat Tuhan rohaniku, hatiku lebih mencintaimu. Hari ini lebih. Tuhan, buat aku berjalan menyenangkan hatimu. Kalau kau tahu nanti setelah ada jemaat yang besar, saya menjadi sombong, jangan izinkan hal itu. Karena yang kuinginkan adalah menyenangkan hatimu. Bukan pelayanan yang besar. Karena pelayanan yang besar, jemaat yang banyak, haruslah setur dengan menyenangkan hatinya. Baru saudara bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Ia mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berkuasalah roh Tuhan. Maukah engkau dikuasai oleh roh Tuhan? Kalau orang dikuasai, artinya bukan lagi kehendak kita. Hidup kita bukan lagi pakai cara kita. Pelayanan kita bukan lagi pakai cara kita. Bahasa kita bukan lagi pakai cara kita. Cara saudara bekerja, cara saudara bisnis, cara saudara melayani bukan lagi pakai cara kita. Itu artinya orang roh Tuhan mengurapi. Berkuasa lah roh Tuhan atas Daud. Ada banyak orang sayangnya ingin roh Tuhan berkuasa atas dia.
tapi dia yang ingin mengendalikan roh Tuhan. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Itu terjadi pada Saul. Di ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Saudara lihat, di saat yang sama, ayat 13, firman Tuhan berkata, Samuel mengurapi Daud. Samuel yang sama mengurapi Saul. Tapi karena Saul tidak taat, Saul tidak dengar-dengaran, Saul tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, dia tidak bersinah, ya dia tidak mencuri. Tapi yang dia lakukan adalah di level raja-raja tidak bisa. Apa itu? Dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Oh. Sayang sekali, pengertian Saul tidak bertumbuh. Jabatan seseorang pengurapannya, tuntutannya berbeda. Waktu saya Tuhan berkata, waktu aku mempercayakan engkau 1000, berbeda dengan waktu aku mempercayakan engkau 100. Tuntutan Tuhan, urapan itu bekerja berbeda. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara tahan sebentar, saat itu Daud masih usia 17 tahun. Saul masih tetap menjabat raja. Tahu enggak saudara, berapa lama usia Daud 30 tahun baru dia menjadi raja atas Israel. Tetapi roh Tuhan telah undur dari Saul. Jabatannya masih ada, dia masih menjabat raja. Tapi roh Tuhan sudah undur. Ini pesan Tuhan. Selalu roh mendahului yang jasmani. Jadi kalau saudara peka teguran Tuhan, seseorang mencuri, korupsi, Tuhan sudah bicara sebelum dia jatuh. Seseorang yang bersinah, Tuhan sudah bicara waktu dia lihat perempuan lain, dan Tuhan sudah berkata jangan. Tapi dia abaikan hal itu, perkataan Tuhan. Jadi secara roh dia sudah jatuh dalam persinahan. Karena dia sudah mulai membayangkan. Tiba waktunya kapan? Waktunya tinggal yang jasmani. Saudara mengerti? Orang yang akan merampok bank, tidak langsung dia datang. Dia akan mengamati bank itu. Dia akan lihat dulu. Dia akan membayangkan. Tuhan sudah menegur dia. Tapi dia mengabaikan teguran Tuhan. Jadi secara roh Tuhan sudah bicara. Tapi dia mengabaikannya. Sehingga yang jasmani kemudian terjadi. Sampai di sini boleh lambaikan tangannya ya. Yang bisa mengerti akan firman Tuhan. Dia di belakang. Baik, thank you. Saya akan masuk 5 hal yang mengenai pengurapan. Kenapa saya memberitahukan ini lebih dulu? Saudara, karena ini poin penting. Supaya sebentar kalau Tuhan menggerakkan saya untuk mengurapi saudara. Saya ingin orang-orang yang maju ke depan. Punya pengertian dan dia menjaga pengurapan itu. Kalau Anda tidak serius, please jangan naik. Tapi kalau Anda serius, Anda naik. Karena saya preparing sungguh-sungguh. Bahkan membawa minyak urapan yang diberikan oleh saudara saya dari Israel. Waktu saya doa Tuhan bilang bawa ini. Tapi please, saya mau orang mengerti bobotnya. Urapan itu bicara tentang bobot. Ada ukuran beratnya.
ada tanggung jawab di sini. Itu yang Saul tidak mengerti. Dia ingin kelihatan hebat saja. Dia ingin kelihatan, wah saya bisa jadi raja. Tapi dia kemudian tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia ingin jabatan raja, tapi dia tidak ingin Tuhan yang memberi jabatan raja. Dia ingin urapan, tapi dia tidak sungguh-sungguh ingin mengenal hati Tuhan yang memberi dia pengurapan. Ada 5 hal. Yang pertama, urapan jangan disalahgunakan. 1 Tawarik pasal 12 ayat 16. Urapan Tuhan jangan disalahgunakan. 1 Tawarik 12 ayat 16. Ayat 1 Tawarik 16 ayat 12, sorry. Oke, 1 Tawarik 12 ayat 16. Cocok. Ayat 17. Ya. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika kamu menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita yang melihat itu dan menghukum aku. Saudara, ini cerita tentang Daud lari daripada Saul. Sampai dia ke Gua Adulam. Kalau orang menyalahgunakan urapan, bukannya orang datang kepadamu, tapi orang lari. Ingat para pelayan Tuhan. Jangan pernah salah menggunakan urapan Tuhan. Saul menyalahgunakan urapan Tuhan. Orang-orang lari dari dia. Daud lari dari Saul. Jadi penting sekali untuk saudara tidak boleh menyalahgunakan urapan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara sungguh-sungguh mempergunakan urapan Tuhan seturut kehendaknya, maka orang-orang justru datang. Berkumpul semakin banyak jiwa-jiwa. Karena kau menghargai urapan Tuhan dalam hidupmu. Kau menjaga hidupmu. Engkau menjaga hati Tuhan. Tapi sebaliknya, jangan pernah menyalahgunakan urapan Tuhan. Saul ditinggalkan dengan orang-orang yang penting. Bahkan Daud yang memenangkan peperangan lari karena dia hendak dibunuh oleh Saul. Saudara, kalau ada urapan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan di tempat ini, maka tempat ini terlalu kecil dan Tuhan akan berikan tempat yang jauh lebih besar. Yang paling penting adalah bukan gedungnya, bukan jumlah orang banyak. Diri kita menjaga urapan itu. Itu penting sekali. Mazmur pasal ke-24 ayat yang ke-4. Poin yang kedua, yaitu pengurapan untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan
dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya apa? Orang itu adalah urapan yang bekerja dalam hidupnya adalah sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Makanya penting untuk menjaga kemurnian hati saudara. Saya baru-baru ada seorang pendeta ngomong ke saya. Sepertinya baik nasihatnya. Bukan baru-baru ya, beberapa minggu lah. Dia berkata begini, Pak Hendrik, jangan sampai kau dimanfaatkan oleh orang lain. Pak Hendrik sudah tolong, tapi Pak Hendrik dimanfaatkan. Nanti Pak Hendrik yang punya nama yang jelek. Sepertinya nasihat itu bagus. Dan dia bilang begini, apa untungnya Pak Hendrik membantu mereka? Dan saya berkata, saya merenungkan apa yang dikatakan pertemuan berikutnya. Dan saya bilang begini, biarkan hatiku tetap murni. Dan saya menolong siapapun tanpa ada pamrih. Biarkan hatiku melayani dia. Hati tanganku terulur, kakiku melangkah kepada siapa yang Tuhan mau tolong. Amin, saudara. Menjaga hati kita murni. Hari ini orang berpolitik, hari ini segala macam. Saya mau berkata semua para pelayan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan ada motivasi yang lain. Firman Tuhan berkata orang yang bersih tangannya, artinya perbuatannya, tindakannya, perilakunya harus bersih. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang murni hatinya. Amin, saudara. Yang murni hatinya. Kalau ada yang gak murni, biarin. Saudara mesti murni, jangan terpengaruh oleh orang lain. Kalau ada motivasi yang lain, saudara singkirkan motivasi itu. Engkau hanya ingin Tuhan dimuliakan. Amin, saudara. Tuhan dimuliakan. Orang yang murni hatinya. Kalau saudara murni di hadapan Tuhan, maka akan mengalir urapan itu. Berkat itu. Saya seringkali mengalami, ya Tuhan memberkati. Ada begitu banyak orang yang mendekati saya tujuannya yang lain. Untuk uang, untuk berkat, untuk ditolong, untuk apa. Tapi saya bilang gini, tanganku tidak pernah terulur kalau bukan Tuhan yang menyuruh. Karena saya tidak pengen saya yang dipuji. Saya mau Tuhan yang dipuji. Semua berkat itu Tuhan punya, bukan saya punya. Anak-anak rohani tahu persis. Semakin mereka minta, semakin saya tidak pernah kasih. Itu sebuah prinsip. Tapi kalau Tuhan bicara, saya tidak tahan. Tapi kalau orang yang minta, no. Makanya di gereja tidak ada orang yang datang sering ketok pintu, pergi ke hotel, pergi ke gereja. Pak, saya punya begini Pak, ini Pak begini. Saya ngajari mereka teriak ke Tuhan. Ngomong ke Tuhan. Biar hatimu berharap sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa pada mereka. Tangan saya terulur terbatas. Tapi tangan Tuhan terulur tidak pernah terbatas. Belajar supaya urapan kuasa itu unlimited. Yang kau harapkan hanya secuil, dikasih yang itu. Tapi upahmu sudah habis. Tapi kalau kau pakai lutut, berharap dengan Tuhan,
saudara lihat pintu-pintu gerbang dibuka oleh Tuhan. Utara, selatan, timur, dan barat. Buat pelayanan kita, apapun yang kita butuhkan, jangan berharap pada manusia. Berharap pada Tuhan. Karena Dia punya sumber yang luar biasa. Buat keluarga kita, buat bisnis kita, buat pekerjaan kita. Saudara pakai lututmu berharap dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan manusia akan dikecewakan. Kalau kau mau kecewa, coba-coba andalkan manusia. Makanya gak banyak orang Kristen di mulutnya selalu apa? Kecewa, kecewa. Kenapa? Bukan salah Tuhan, dia mengandalkan manusia. Hal yang ketiga, yang kedua, urapan membuat saudara menghormati Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 27. Urapan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam urapan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Roh Tuhan yang menuntun kita. Domba-dombaku, kata Yesus, mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin. Domba-dombaku mendengar suaraku. Saya dan saudara dikatakan domba-domba Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya nggak bisa dengar Tuhan bicara. Itu yang salah, bukan firman. Yang salah karena saudara tidak pernah membaca akan firman Tuhan. Amin. Saudara sering dengar saya datang khotbah setiap bulan sekali. Diminta oleh hamba-hambanya. Waktu saya telepon Anda, saya yakin pasti Anda mulai tahu. Oh ini Pak Hendrik yang telepon. Benar gak saudara? Kenapa? Biasa mendengar suaraku. Benar gak saudara? Tapi coba gak pernah dengar. Begitu saya bicara, Anda pasti berkata, gak mungkin. Kira-kira Pak Hendrik. Kenapa? Karena tidak pernah. Firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Baca, renungkan, lakukan hal itu. Mulai dengarkan. Setiap kali saudara baca firman, ada rema, saudara lakukan. Contoh. Saudara tiba-tiba Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah. Seperti aku sudah mengampunimu. Kasihilah musuhmu. Dan kalau saudara, firman itu kuat bicara, saudara. Lakukan saudara. Amin. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Semakin engkau mendengar dan melakukan akan firman Tuhan, maka saudara akan semakin peka. Semakin engkau kenal akan suaranya. Firman itu semakin hidup, pengurapan itu semakin bertambah di dalam hidupmu. Jadi urapan Tuhan adalah membuat sebenarnya harusnya saudara hidup dalam pengurapan itu. Hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Hidup dalam perkataan Tuhan. Roh Tuhan yang menuntun kita. Yesus berkata lebih baik aku pergi sekarang kepada Bapa supaya Roh Kudus diutus di tengah-tengah kamu. Jadi Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Waktu saudara hidup, saudara pelayanan, saudara ada di tengah masyarakat, di dalam keluarga, izinkan Roh Tuhan memenuhi, menuntun hidupmu. Ada selalu damai sejahtera. Ada selalu sukacita yang membimbing setiap kali saudara melakukan kehendaknya. Kalau saudara mulai tidak damai, saudara harus tahan diri. Kemungkinan bukan itu yang Tuhan mau Anda lakukan. Amin.
Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi Roh Kudus membuat saudara, memampukan saudara untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mentaati. Ada yang berkata, Pak, susah sekali mentaati firman. Memang sulit kalau roh Tuhan belum ada dalammu. Tapi waktu saudara sudah ada roh Tuhan, waktu saudara terima Yesus, Roh Kudus juga ada di dalammu. Apalagi saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada kemampuan ilahi untuk mentaati. Firman Tuhan berkata, engkau berasal dari Allah. Engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena roh Tuhan, saudara lahir baru, menjadi manusia yang baru. Izinkan roh Tuhan mulai membimbing hidupmu. Tinggalkan dosa. Saudara tidak mampu, tapi Tuhan, waktu saudara mau, Dia akan mampukan Anda. Saya pernah satu kali, saya sudah pernah saksikan. Ada satu orang, habis doa Tuhan bilang, ampuni dia. Jumlah utangnya cukup banyak. Dan saya pergi ke sana dengan meneteskan air mata, saya berkata, Tuhan sulit sekali. Ini 20 tahun yang lalu. Dan waktu saya pergi ke rumahnya, dia lari. Dan saya berkata, saya pengen ketemu aja. Dan kami naik di atas lantai 2, ketemu suami istri. Dan waktu ketemu suami istri, saya cuma berkata, saya minta maaf. Padahal dia yang salah. Cuma Roh Kudus berkata, minta maaf. Karena aku sudah mengampunimu, engkau pun harus mengampuni orang lain. Berdamai. Dan saya berkata, saya minta maaf. Dan waktu saya berkata, saya minta maaf, awalnya suaranya kecil. Tapi lama-kelamaan suaranya jauh lebih gede. Dan saya cuma bilang, saya minta maaf. Lama-lama dia gebrak meja. Dari orang yang takut, saudara. Gak apa-apa, saya bilang, saya minta maaf. Kemudian kita tutup dalam doa. Dan saya balik ke belakang, mau turun di tangga. Tiba-tiba ada seperti orang yang tepuk pundak saya. Dan saya balik, tapi dia jauh sekali di sana. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ampuni utangnya. Waduh. Coba Anda pikirkan, itu suara Tuhan atau suara hantu? Kalau dia bilang, aku akan memberkatimu setelah ini, Anda berkata, amin, puji Tuhan, ini suara Tuhan. Kalau bilang ampuni utangnya, banyak orang bilang, ini suara hantu. Kenapa? Terlalu rumit, terlalu susah. Nggak gampang. Kadang-kadang kita mau mendengar suara Tuhan menurut selera kita. Benar nggak? Ya? Kalau yang mudah, kalau bicara yang enak, kita mau berkata ya. Tapi kalau yang sulit, Anda bertengkar dengan suami istri, tiba-tiba Tuhan bicara, basuhlah kaki istrimu atau basuhlah kaki suamimu. Anda berkata, dalam nama Yesus, iblis pergi. Bikin malu-malu, masa saya suami basuh kaki istriku? Itu. Saudara, dengar-dengaranlah. Amin. Orang yang diurapi Tuhan punya sebuah tanggung jawab dengar-dengaran. Apa kata Tuhan? Amin. Amin, saudara. Dengar-dengaran. Waktu saudara belajar dengar-dengaran apa kata Tuhan, maka yang terjadi adalah saudara menjadi semakin peka. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan bukan berapa banyak korban, berapa banyak uang, berapa banyak persembahan, tapi berapa banyak ketaatan. Itulah hati hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau mau melakukan sekalipun orang lain tidak tahu. Engkau mau melakukan sekalipun harganya mahal. Engkau mau melakukan sekalipun itu sulit dan sukar.
Itu awal pertama kali. Setelah itu apakah sudah selesai? Tidak. Setelah selesai satu rumah, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya lagi dengan orang yang lain. Saya ambillah baskom, belilah di toko, ambillah handuk. Bawalah dari rumah ke rumah sampai jam 12 malam membasuh kaki pembantu saya, sopir saya dulu, karyawan, rekan bisnis, siapapun. Hari itu saya belum bergembala sidang. Yang Tuhan suruh. Saudara, itu seperti ada gunung yang saya pikul. Berat sekali. Selesai itu, saya berkata, Tuhan, apa maksudmu? Firman Tuhan berkata, supaya doamu jangan terhalang. Kalau kau mengingat seseorang dan engkau berselisih dengan orang itu, berhentilah berdoa, kata firman Tuhan Yakobus. Pergilah berdamai dengan orang itu, agar supaya doamu tidak terhalang. Urapan Tuhan membuat saudara dengar-dengaran, dituntun oleh Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan waktu saya melakukan, saya tidak berpikir, oh supaya dia nanti kelihatan baik dengan saya, oh supaya nanti ini. Enggak ada motivasi yang lain. Motivasinya cuma satu, melakukan apa yang Tuhan katakan. Enggak ada motivasi, oh supaya nanti doaku dijawab ya. Supaya itu Anda enggak murni. Kalau pelayanan, lakukan bagianmu. Jangan ada lakukan ingin motivasi yang lain. Ada begitu banyak nanti orang menyesal di surga, pelayanannya hebat di bumi, tapi di rumahnya di surga kecil. Kenapa? Karena di bumi dia sudah dapatkan upah, melayani untuk uang, dada di sini, di tempat lain. Melayani untuk pujian, melayani untuk apa? Saudara, kau sudah dapat upahnya. Anda mulai terbelalak dengan saya. Jangan musuhin saya ya. Orang yang sudah mendapat upah di bumi. Gereja bisa memberi Anda PK. Tapi motivasinya nggak boleh itu. Amin saudara. Saya memberi Bayu PK. Tapi motivasinya nggak bisa itu. Pernah satu kali tiba-tiba Tuhan suruh. Jangan kasih PK. Jadi saya pura-pura lupa. Saya kasih tahu Ibu Amel, jangan kasih Bayu PK. Kenapa Pak? Tuhan bilang jangan kasih dia PK. Dapat gembala kayak saya matang saudara. Tapi puji Tuhan dia lolos. Padahal dia pernah bersaksi, itu saat saya butuh. Tapi saya tahu Tuhan sedang uji hatiku. Dia gak marah, dia gak ngomel. Kenapa saya gak dikasih PK? Saya gak mau lagi melayani. Enggak. Dia terus melayani. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian saya tanya. Bagaimana hatimu? Maaf ya. PK-nya kelupaan, padahal sengaja saudara. Karena Tuhan suruh. Dia bilang apa? Tidak Pak, saya harus belajar untuk melayani murni. Tujuannya bukan untuk itu. Dikasih, tidak dikasih. Padahal dia gak ada kerjaan lain saudara. Dia hanya full melayani Tuhan. Saudara, perhatikan baik. Kalau engkau ingin ada urapan di hidupmu, penting sekali untuk murni hatimu untuk Tuhan. Setiap kali ada motivasi yang lain, singkirkan. Kesaksian Bayu, setelah itu justru Tuhan memberkati dia dengan cara yang lain. Dengan banyak hal. Dan tiba-tiba Tuhan berkata buat saya, kasih dia 2 kali lebih dari sebelumnya. Dia kaget. Saya bilang, karena kamu lolos, Tuhan suruh saya kasih kamu 2 kali lebih. Bahkan mungkin lebih dari 2 kali saudara.
itulah Tuhan kita. Amin. Melayani, ada urapan Tuhan, saudara perlu menghargainya. Yang keempat, Mazmur 78 ayat 72. Saya sebentar lagi sudah mau selesai. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Yang keempat adalah urapan untuk membangun kehidupan orang. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, urapan itu untuk membangun orang lain. Tapi butuh ketulusan. Jangan ada motivasi yang lain. Perlu, kalau kita ingin membangun orang lain, perlu untuk ketulusan hati. Tidak ada hal yang lain yang kita inginkan. Hanya kita mau Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Melayani dengan ketulusan hati. Saul hari itu, ketika dia memenangkan bangsa Amalek, dia disuruh habiskan semua bangsa, raja-raja dan semua domba-domba. Yang dia lakukan apa? Rajanya dia arak seluruh kota. Kemudian domba-domba itu dia persembahkan di mezbah Tuhan. Dipakai sebagai korban bakaran. Karena domba-domba itu gemuk-gemuk. Datanglah Samuel. Dan Samuel berkata, kenapa engkau tidak mendengarkan? Dan firman Tuhan berkata, lebih baik mendengarkan Tuhan daripada korban bakaran, korban kesembelihan. Kenapa dia bisa jatuh? Karena hatinya, motivasinya tidak tulus. Dengar-dengaran ke Tuhan. Motivasinya buat yang lain. Kalau ada motivasi yang lain di hati kita, singkirkan setiap kali. Belajarlah hidup tulus di hadapan Tuhan. Belajarlah hidup tulus untuk melayani Tuhan. Kami pernah pergi satu kali di perempatan Mamasa 20 tahun yang lalu. Ada Pak Teddy. Ini Pak Teddy baru dari Manado, saudara. Hari ini sudah pindah ke Makassar. 20 tahun yang lalu pernah bersama-sama dengan beberapa anak-anak. Kami pergi naik ke Ulu Mambi. Pernah juga ke Supirang. Siapa yang sudah pernah pergi ke sana? Hah? Mungkin dengar namanya juga enggak pernah. Ulu Mambi itu artinya ulu ujungnya dari gunung punya ujung gunung. Jadi kami naik, Bayu kamu ikut yo. Bayu juga ikut ya. Feni juga di belakang. Nah, waktu naik saudara, naik ke atas, yang tuntun kami saya bilang, di mana Pak? Itu Pak, dekat, sudah dekat. Sudah jalan dari jam 4 subuh, jalan kaki. Kuda sudah tidak bisa, ini jalan kaki lagi, jam 4 subuh. Sudah siang hari, Pak Teddy bilang begini, jam 12 siang itu saya ingat sekali, dia buka baju. Dan dia tidur di floor. Dan dia berkata, Pak Hendrik, saya sudah tidak mampu, sudah mau putus napasku. Gak mungkin saya tinggalkan kan. Dan saya bilang begini, Yesus begitu mulia. Untungnya dia tidak di tengah jalan memikul salib dan dia bilang begini, terlalu berat dosanya kita. Saya taruh saja salib. Apalagi kita gak dicambuk, kita ndak ini. Langsung dia menangis dan sudah, ya saya mau lanjut. Satu kali ada namanya Ibu Ida. Ini rahasia kita saja. Timbangannya
cukup berat, pokoknya 100 lah lebih. Saudara kalau naik di atas, maaf kata, tidak bisa karena itu tangga tetean sawah, kadang-kadang ada yang tinggi, gitu. Lepas itu jalan supirang begini, berapa kali dia meluncur turun. Dan akhirnya untuk dia naik itu orang yang tongka dia. Satu kali dia mau berhenti di tengah jalan dan dia sambil nangis ke saya. Pak, saya sudah tidak mampu. Kenapa pergi cari pelayanan begini? Saya bilang, saya juga belum pernah pergi. Dan dia bilang, Pak, saya tidak mampu. Dan saya bisikin ke dia, bisa enggak kamu bayangkan Yesus yang memikul salib kita? Untung Tuhan tidak pernah menyerah. Hari itu dia dilawat Tuhan di sana karena dia seorang pendeta. Dia dilawat Tuhan dan dia berkata, saya mesti selesaikan sampai akhir. Saudara, kadang-kadang di dalam pelayanan tidak selalu mulus kalau waktu engkau ikut Tuhan. Tapi ketulusanmu menjadi fondasi engkau melayani. Kalau hatimu tulus, engkau bisa menyelesaikannya sampai garis akhir. Kadang-kadang kita lagi butuh, tapi gak ada orang yang bisa tolong. Hatimu harus tulus dan percaya Tuhan sanggup untuk menolongku. Amin, saudara. Kadang-kadang kita punya tinggal sedikit, tapi Tuhan menggerakkan hati kita untuk kasih beras yang sedikit, uang yang sedikit itu untuk orang lain. Itu menguji ketulusanmu untuk menjadi berkat. Kadang-kadang gembala tidak tahu, saudara mungkin jalan kaki untuk melayani Tuhan. Saya pertama kali, kami keluarga kenal Tuhan. Saudara, papi itu naik motor selalu 4 kali digonceng karena saya 5 bersaudara. Kalau pergi gereja 4 kali dia bolak-balik. 1 kali hujan, saudara. Dan saya ingat mama saya bicara di samping saya. Orang naik pakai mobil. Dan mama saya bilang begini, Tuhan, bisakah nanti engkau berikan saya mobil agar supaya saya tidak kehujanan dan saya bisa jemput jiwa-jiwa. Saudara, gereja itu gereja orang kaya. Siapa kami? Tapi saya mau bilang hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di antara semua orang hari ini, keluarga yang hari itu jalan kaki, menurut semua anak-anak muda yang kami seleting, masih ada grupnya anak muda, mereka bilang apa? Keluarga Gomulia lah yang paling diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah kecil hatimu ketika engkau tulus melayani Tuhan. Jaga hatimu tetap tulus. Karena Tuhan tahu kapan waktunya untuk mengangkatmu. Jangan pernah kecewa. Makanya tulus penting ketika engkau melayani. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Percayalah bahwa hidup kita selalu jadi berkat buat orang ketika engkau terulur. Yang kelima, menunggu waktu Tuhan. Kirabakaya syakaratakaya syana. Jadi yang keempat, urapan membangun kehidupan orang. Yang kelima, Yesaya 40 ayat 31. Tunggu waktu Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Garis bawahi menanti-nantikan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Urapan itu kuasa. Power, dunamos.
Tapi saudara harus menunggu waktu Tuhan. Jangan pernah mempergunakan urapan Tuhan sekehendakmu. Karena urapan itu harus bekerja dengan timingnya Tuhan. Saudara lihat ketika ketika Ishak sudah mengurapi anaknya Yakub, dan kemudian Esau datang kemudian dan dia minta diurapi. Apa yang dikatakan oleh Ishak? Tidak. Karena aku sudah mengurapi adikmu. Saudara lihat, timing ini penting. Timing penting. Urapan tidak pernah diperjualbelikan. Urapan tidak pernah untuk manusia. Tapi harus didorong oleh Tuhan. Jadi harus nunggu waktu Tuhan. Kalau kita mencintai urapan Tuhan, maka kita juga harus menunggu waktu Tuhan untuk mempergunakan urapan itu sesuai dengan waktunya. Amin. Waktu yang tepat menjadi kunci. Waktu yang tepat, sumber yang tepat, ketemu. Boom. Terjadi sebuah ledakan dalam hidup orang. Yakub mengurapi Yusuf. Yakub mengurapi Efraim atau Manasya. Dia mengurapi Manasya. Dan Efraim tidak. Saudara. Saudara harus tunggu waktu yang tepat. Daud dia harus menunggu waktu Tuhan. Kapan dia mendapat urapan. Kapan dia harus keluar dari gua Adulam. Dia harus nunggu waktu Tuhan. Di dalam hidup Daud, dia 3 kali mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Nah di next berikutnya baru saya ceritakan tentang ini. Jadi penting untuk kita. Yang pertama, saya ulangi sedikit. Yaitu urapan jangan disalahgunakan. Yang kedua adalah urapan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam urapan Tuhan. Artinya apa? Biarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Yang keempat, urapan untuk membangun kehidupan orang. Yang kelima, tunggu waktu Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri.